Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebetulnya kita sebagai warga Indramayu itu harus berbangga karena kita punya pakar-pakar pertanian yang cukup dikenang di Indonesia. Barangkali Anda mungkin kenal dengan Pak Ayat Urehaspati, kemudian Pak Winarno Thohir, kemudian Pak Dasma Adiwijaya. Nah, sekarang saya berada di Desa Nunuk ya. Ada seorang anak muda yang menjadi peneliti curah hujan. Namanya Mas Tarsono. Saya segera ke sana. Kami menuju Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di Blok Sukawera, Desa Nunuk inilah Tarsono tinggal. Pria berusia 38 tahun ini memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Di pagi hari, aktivitas sehari-harinya adalah mengisi kue dan es pelangi di warung-warung sekitar. Pendidikan formalnya hanyalah lulusan SD. Kemudian dia melanjutkan dengan kejar paket B dan kejar paket C. Ia juga pernah pesantren di daerah Winong, Cirebon. Usai berjualan, ia biasanya rutin berkunjung ke sawah untuk meneliti curah hujan. Alat yang dibawanya biasanya adalah penggaris, buku tulis, dan kayu pengukur. Ini adalah omplong, alat sederhana pengukur curah hujan itu. Omplong ini dipasang dengan kayu pancang setinggi kurang lebih 1,5 meter. Omplong sendiri terbuat dari paralon yang dibuat menjadi tabung. Air hujan yang masuk ke dalam omplong inilah yang diukur setiap harinya dan dicatat sebagai data oleh Mas Tarsono. Selain itu, ia juga mengamati ekosistem yang ada di sawah itu. Bagaimana pendapat petani tentang upaya yang dilakukan Mas Tarsono ini? Berikut obrolan kami dengan Mas Runa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mas Runa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Lagi lihat-lihat sawah ya? Iya, Pak, ini. Mas Runa udah kenal dengan Mas Tarsono ya? Oh iya, kenal akrab, Pak. Kenal karena sama-sama ini ya. Peneliti curah hujan juga. Tapi kabarnya karena kesibukan Mas Runa sih berhenti dulu. Sudah berhenti dulu. Ya. Ini saya mau nanya gini, Mas Runa, apa manfaatnya Mas Tarsono itu
meneliti curah hujan yang ada di sini? Ya, manfaatnya sangat banyak sekali untuk petani, terutama untuk perubahan iklim. Karena dengan penelitian ini, dengan mengukur curah hujan ini, petani itu bisa beradaptasi, bisa mengantisipasi terhadap perubahan iklim. Nah, Mas Tarsono sendiri sudah berapa lama kerjasama dengan orang-orang desa sini? Ya, udah lama, dari 2009. 2009 Mas Tarsono belajar pertanian juga dan jadi peneliti juga, praktisi juga. Terus masyarakat sini ini dengan hasil atau penemuan penelitian Mas Tarsono pada nurut nggak ketika masa tanam itu? Ya, jadi gini Pak, pemerintah desa itu kita sebelum masa tanam itu kita ada rempuk desa namanya untuk penentuan jadwal tanam. Nah, salah satu penentunya itu adalah dari penelitiannya Mas Tarsono, karena ada empat landasan atau 4 patokan yang dipatokan itu untuk kita mulai jadwal tanam. Yang pertama adalah ketersediaan air, yang kedua adalah penelitian dari Mas Tarsono tentang curah hujan, yang ketiga ada skenario musiman yang dikirim dari Badan Meteorologi Dunia, yang ketiga adalah penelitian lab dari lab trap. Itu Mas Tarsono selain mengukur air hujan juga ada lab trap yang diteliti setiap hari juga. Sekarang terakhir, dirasakan nggak manfaatnya itu pada hasil panennya? Ya sangat oleh petani. Ya, sangat dirasakan sekali Pak, karena ketika kita sudah beradaptasi dengan iklim, maka yang kita tanam itu sesuai dengan kondisi iklim yang ada gitu. Misalkan kita seharusnya ada namanya hujan tipuan gitu, hujan tipuan. Ketika petani lain yang belum belajar tentang iklim, tentang perubahan iklim, itu begitu musim hujan ada hujan satu kali datang langsung sebar, ternyata itu adalah hujan tipuan. Padahal kesananya nggak hujan-hujan lagi. Akhirnya kan gagal tanam. Tapi dengan informasi dari Mas Tarsono ini, jadi sesuai dengan masa tanamnya. Iya. Makasih, Mas Runa. Selamat bekerja lagi. Oke. Selain sebagai petani dan pedagang, Mas Tarsono juga menjadi kepala Madrasah Diniyah Al-Amin di desanya. Oleh karena kepiawaiannya dalam agrometeorologi, ia kerap kali menjadi narasumber di berbagai perguruan tinggi dan juga media nasional. Berikut wawancara kami dengannya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya sekarang sudah di rumahnya Mas Tarsono di Blok Sukawera, Desa Nunuk, Kecamatan Belaya, Indramayu, Jawa Barat. Ini dia orangnya. Assalamualaikum Mas Tarsono. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Tarsono ini orangnya tubuhnya kecil ya, tetapi masyarakatnya cukup besar, luar biasa, khususnya Alhamdulillah bagi dunia pertanian. Ya, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan dekat. Mas Tarsono ini profesinya atau jabatannya, kalau sederhananya itu istilahnya apa itu? Petani peneliti curah hujan. Petani peneliti curah hujan. Itu bahasa yang mudah dipahami oleh kita sebagai orang awam. Kalau bahasa yang agak kerennya, agak ilmiahnya, yaitu apa tuh? Analisis agrometeorologi. Ya, analis agrometeorologi. Jadi orang yang menganalisa cuaca pertanian. Ya. Betul. Nah, baik. Sekarang diceritakan aja Mas secara singkat dan sederhana, tugasnya Mas Tarsono itu apa? Jadi tugas kami sebagai petani peneliti adalah mengamati lahan di sawah. Salah satu adalah mengamati curah hujan. Nah, selain itu juga mengamati hama dan penyakit. Itu tugas-tugas kami setiap hari. Jadi itu adalah tugas kami. Meneliti curah hujan ya. Ya. Jadi dengan penelitian itu apa manfaatnya atau apa tujuannya? Tujuannya adalah
setelah kita mempunyai banyak data kan, Iya. manfaatnya untuk kemaslahatan pertanian, khususnya di wilayah sendiri gitu, di wilayah Desa Nunuk dan sekitarnya. Itu sangat banyak sebenarnya gitu. Antisipasi, kemudian bagaimana untuk supaya tidak gagal panen, itu salah satu yang poin pentingnya di situ. Jadi Ya. dengan menuruti hasil penelitian Mas Tarsono ya, insya Allah minimal 70-90% gagal panen itu bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi. Pernah nggak ada pengalaman karena tidak berdasarkan penelitian, kemudian akhirnya gagal? Pernah nggak? Pernah. Salah satunya di sini kan ada petani semangka nih. Petani semangka. Kebiasaan petani di sini kan padi semangka. Iya. Nah, pada saat tahun 2010 itu terjadi namanya laninya. Laninya itu kemarau basah. Laninya bukan lanina ya? Laninya atau laninya lah. Oh, laninya sama itu yang nama badai itu. Iya. iya. Laninya. Kalau istilah meteorologinya itu laninya itu kemarau basah. Iya, iya. Pada saat itu memang petani di sini gagal yang namanya tanam semangka. Iya, iya. Itu terjadi pada tahun 2010, tahun 2016, tahun 2020 itu gagal panen gitu. Jadi petani kalau dihitung nominal keuangan itu ratusan juta kalau dikumpulkan. Kenapa dia gagalnya? Gagalnya saya sudah sampaikan bahwa akan ada laninya atau kemarau basah. Iya. Petani di sini Tidak percaya dengan yang saya sampaikan itu gitu. Dan akhirnya ya ada yang gagal gitu. Gitu. Selain itu juga di sini uniknya itu pemerintah desanya kita diundang ya sama pemerintah desa. Kita diundang musyawarah desa atau rembuk desa. Kita sampaikan hasil penelitian bukan hanya curah hujan, akan tetapi di lampu pangkap hama atau lab trap. Lab trap itu gunanya ketika puncak penerbangan hama kupu atau hama penggerak batang, itu kita bisa menentukan kapan mulai semai. Nah, dari situ kita bisa menentukan kemudian tanggalnya sekian sampai tanggal sekian harus dengan tanggal-tanggal itu gitu, supaya ketika pas keluar malai itu tidak terkena malai. Malai itu keluar padi, Pak. Oh iya, iya. Keluar padi itu tidak terjadi yang namanya kena beluk gitu atau putih kalau bahasa sininya. Nah, yang tidak menuruti anjuran hasil musyawarah itu separuhnya yang kena gitu, setengahnya gitu. Kalau yang menuruti, alhamdulillah paling tidak ya berapa persen, sedikit 1 atau 2%. Itu yang tidak menuruti sampai hampir 40% gitu. Jadi kekurangan produktivitasnya itu sangat besar gitu. Itu. Kalau Mas Tarsono ini Anda melakukan penelitian setiap hari ya? Betul. Itu atas inisiatif pribadi ya? Ya, inisiatif pribadi. Awalnya ahli agrometeorologi dunia kan bersama WIL UI bekerja sama. WIL itu apa? WIL Warung Ilmiah Lapangan Universitas Indonesia. Nah, itu waktu pertama Prof. Kistikter itu menyampaikan orang yang namanya belajar, khususnya di agrometeorologi ini, itu lama-lama akan bisa. Nah, kata-kata itu yang memotivasi saya sehingga sampai sekarang walaupun tidak ada dana ataupun apa, kita terus gitu. Murni untuk belajar, kemudian untuk disampaikan kepada sedulur-sedulur petani gitu. Gitu. Dan ini maslahat atau manfaatnya bagaimana, Mas, dirasakan oleh petani? Dirasakan tadi antisipasinya kan. Tindakan preemptif itu sangat bermanfaat untuk sedulur petani yang ada di wilayah Nunuk dan sekitarnya. Ya, salah satunya ketika misalkan ada El Nino, kering, sudah tahu informasinya duluan gitu. Saya sudah sering sampaikan, baik di medsos ataupun yang lainnya kita sampaikan, atau face to face ngobrol langsung gitu, bahwa ke depan ini akan terjadi kekeringan atau El Nino gitu. Kita sampaikan dengan penyampaian yang sederhana gitu.
Mas Tarsono sudah berapa tahun menekuni ini? Alhamdulillah sudah sampai saat ini 13 tahun berjalan. 13 tahun berjalan. Mas Tarsono berarti lebih banyak otodidak ya? Ya, Artinya ini belajar sendiri. belajarnya kan kita di alam ya. Apa yang ada di alam kita teliti di alam, kemudian itu menjadi referensi kita gitu. Baik hama ataupun curah hujannya kan kita di alam gitu hasilnya gitu. Jadi agrometeorologi ini, analis agrometeorologi ini beda dengan meteorologi dan geofisika ya Mas ya? Beda kalau Beda. itu punya BMKG. Iya, kalau itu dia meramal cuaca ya. Salah Ya kan, satunya. kalau BMKG kan. Ya. Iya, ya. Nah, kalau Mas Tarsono ini misalnya ada orang bertanya, Mas Tarsono, ini saya mau hajatan gitu. Kira-kira hari itu hujan nggak ya? Bisa nggak meramal seperti itu? Kalau itu tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena- Karena kalau kita kan sifatnya ilmiah ya. Iya. Cuman bisa memperkirakan itu dalam 1 bulan kemudian. Iya, dengan data probabilitas ya. Dengan data probabilitas ini kita misalkan mendapatkan skenario musiman. Skenario musiman itu atau prediksi curah hujan itu iya. misalnya bilangnya El Nino nih untuk 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Nah, kita lihat di data ini gitu. Nah, kita bisa memperkirakan untuk 1 bulan ini curah hujannya 200 mili misalkan. Itu aja gitu dalam 1 bulan aja. Kalau untuk harian tidak bisa gitu. Iya. Gitu. Akurasinya kira-kira berani dipastikan berapa tuh Mas? 70 sampai 80%. 80%, lumayan. Bahkan sampai 90%. 90%. Dan itu sudah dipraktekkan selama 13 tahun ya. Kalau dipraktekannya sih dari tahun 2015. Oh iya. Nah, kalau kan data itu kan kalau sudah terkumpul banyak nih, Oh iya, baru kemarin. baru bisa mulai memilah-milah data. Nah, kalau di bawah 10 kan masih kurang tepat Kak. Jadi sebelum itu tidak menggunakan ini. belum Oh, belum. belum karena belum terkumpul data sebanyak ini. Berarti baru 7 tahunan ya. Kurang lebih ya sekitar segitu. Nah, jadi bagusnya kan data curah hujan itu 30 tahun. Wih. 30 tahunan sehingga akurasinya lumayan bagus. Kalau kata para ahli ya 30 tahun bagus. Nah, alhamdulillah kan walaupun ini 13 tahun sudah ada pola-polanya. Iya. Di bawah normal dan di Sudah atas ada normal. ininya, grafiknya ya. Ini. Iya. Ini di bawah normal nih atau El Nino nih, Pak. Kalau ini ya. Kalau ini El Nino atau di bawah normal curah hujannya. Atau nggak ada sedikit tuh curah hujannya. Kalau ini rentang normal, Kalau ini kalau ini di atas normal namanya La Nina. kurang bagus. Banyak hujan. Iya, berarti kalau banyak hujan bagus apa enggak? Ya tergantung kondisi, Pak. Oh iya. Kalau di daerah tak ada hujan ya dibutuhkan. Iya. Kalau di Tapi daerah yang dibutuhkan sekitar sini, normal aja. normal aja atau ya sedang lah. Iya. Gitu. Oke, makasih Mas. Mudah-mudahan karya Anda maslahat. Amin. Luar biasa.